Halo brother, selamat datang di channel Rekap Film. Apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Jadi kali ini saya bakal membahas film Bird Box tahun 2018. Mengusung genre thriller, film ini disebut-sebut punya suasana ketegangan serupa dengan A Quiet Place tahun 2018 garapan John Krasinski. Bedanya, kalau dalam A Quiet Place karakter gak boleh menimbulkan suara, sedangkan di Bird Box karakternya nggak boleh melihat. Menceritakan tentang situasi post-apokalipsi atau pasca kiamat di mana umat manusia terangsang suatu gejala aneh yang menyebabkan mereka ingin bunuh diri. Kedatangan gejala aneh ini dibarengi dengan munculnya makhluk yang tak kasat mata yang kedatangannya diawali dengan hembusan angin. Mereka dituntut untuk hidup bersama di bawah teror bayangan aneh yang tidak boleh mereka lihat sama sekali. Terus, kenapa judulnya filmnya ini Bird Box? Bukannya Close Your Eyes atau apa gitu? Nah, untuk tahu jawabannya, makanya kalian langsung tonton video ini aja. Jangan di skip, oke? Langsung aja yuk, check it out. Berlatar post-apokaliptik, film ini dibuka dengan adegan Mallory menegaskan kepada kedua bocil. Bocil ya, bukan tocil. Ingat. Lanjut. Kedua tocil ini tidak diberikan namanya oleh Mallory. Jadi, yang cowok kita sebut saja si Dennis. Pakai D, bukan pakai P. Dan yang cewek kita sebut si Anna, nggak pakai L. Jangan salah, jangan Victor. Lanjut, Mallory memberitahukan bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang jauh dan sangat berbahaya demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi selama perjalanan itu mereka harus menutup matanya dengan kain penutup mata. Dan mereka tidak boleh membuka penutup matanya, karena jika mereka membuka mereka akan mati. Kemudian mereka pergi ke hilir atau tepi sungai mencari perahu yang sudah disiapkan, lalu pergi dari tempat itu menyusuri sungai untuk melakukan perjalanan yang berbahaya demi menemukan sebuah kelompok yang berada di suatu tempat yang aman untuk mereka. Sekilas info, film ini memiliki alur maju mundur dengan 2 periode waktu. Jadi selama film ini berlangsung, kita bakal diajak maju mundur ke 2 latar waktu tersebut. Flashback 5 tahun lalu dan masa kini. Scene beralih ke 5 tahun yang lalu. Mallory yang sedang hamil itu didatangi oleh adiknya yang bernama Jessica. Kemudian mereka berdua melihat berita yang memberitahukan bahwa ada sebuah peristiwa aneh yang menyebabkan orang-orang menunjukkan perilaku psikotik dan mendadak bunuh diri massal di beberapa negara. Namun Mallory tidak memperdulikan berita tersebut. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit karena ada janji dengan Dr. Lapham untuk melakukan kontrol rutin kehamilannya Mallory. Ketika ingin pulang, Mallory melihat seorang wanita yang sedang membenturkan kepalanya ke jendela dengan sangat keras. Melihat hal itu, Mallory panik dan langsung berlari menyusul Jessica di mobil. Kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil menabrakkan diri ke mobil yang sedang terparkir di depan mereka. Hal itu makin membuat mereka panik dan takut. Lalu mereka beranjak pergi dari rumah sakit tersebut. Di perjalanan, mereka melihat orang-orang mencoba melakukan bunuh diri dengan caranya masing-masing. Kemudian di tengah perjalanan, Jessica seperti melihat sosok entitas yang membuat iris matanya berubah dan raut wajahnya menyedihkan. Lalu Jessica kehilangan kendali dan menabrak sebuah mobil. Mereka berdua selamat, tapi sangat disayangkan, Jessica yang sudah melihat sosok entitas itu sengaja menabrakkan diri ke truk
yang sedang ngebut dan Jessica pun tewas. Kemudian Mallory berusaha menyelamatkan diri. Mallory yang terjatuh dan tak berdaya dibantu oleh seorang wanita yang bernama Lydia. Ketika hendak membantu Mallory, Lydia melihat sosok entitas yang membuatnya seperti melihat ibunya yang sudah meninggal. Lalu seperti terpengaruh untuk masuk ke dalam mobil yang sudah terbakar dan kemudian mobilnya meleduk. Akhirnya Mallory diselamatkan oleh seorang yang bernama Tom. Lalu Tom membawa Mallory ke rumah seorang yang bernama Greg. Ketika masuk, seorang pria tua yang bernama Douglas menyalahkan Mallory atas kematian istrinya, yaitu Lydia. Dan di sana sudah ada Shirley, Lucy, Felix, dan Charlie. Kemudian Charlie yang mengungkapkan pengetahuannya dari internet bahwa peristiwa yang saat ini terjadi adalah kiamat. Dan beranggapan bahwa manusia telah memasuki masa penghakiman. Dia mengutip mitos Zoroastrian tentang Akamana, Various Devas, dari legenda kuno Zoroaster, Surgat, dan roh Celtic. Charlie berpendapat bahwa sosok entitas iblis itulah yang sedang memangsa manusia. Teori Charlie bahwa sosok entitas itu adalah iblis tampaknya masuk akal nih. Karena nanti ada seseorang yang menggambar sosok entitas yang dia lihat. Penasaran kan? Ikutin terus ceritanya, jangan di skip, oke? Keesokan paginya ada seorang wanita hamil meminta tolong agar bisa masuk ke dalam rumah. Wanita itu bernama Olympia. Kemudian Greg mencoba berusaha melihat sosok entitas itu dengan menggunakan kamera CCTV. Lalu Greg melihat sembusan angin dan bayangan yang ternyata itu adalah kehadiran sosok entitasnya. Tak disangka Greg tetap terpengaruh. Iris mata Greg berubah dan ia merasa sangat takut. Kemudian ia membenturkan kepalanya ke batu dan ia pun tewas. Scene beralih ke masa sekarang. Mallory dan anak-anaknya sudah menyusuri sungai selama 14 jam. Kemudian ada seorang pria misterius yang memanggil Mallory. Pria misterius ini memaksa Mallory untuk membuka penutup matanya dan melihat sekelilingnya. Take your goddamn blindfold off! I've seen one. I've seen the truth. Lalu Mallory membunuh pria tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa pria ini tidak terpengaruh oleh sosok entitas itu? Dan padahal iris matanya juga sudah berubah. Maka jawaban dari pertanyaan itu akan terjawab nanti. Scene kembali flashback ke masa lalu. Dikarenakan jumlah mereka yang cukup banyak, ditambah kehadiran Olympia, membuat stok makanan mereka habis. Lalu Tom memiliki rencana untuk mengambil stok makanan di supermarket, yang kebetulan Charlie adalah pegawai supermarket tersebut. Kemudian mereka pergi ke garasi, lalu mengecat semua kaca jendelanya. Tom menggunakan GPS untuk mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, mereka dihampiri sosok entitas tersebut yang membuat Charlie dan mereka semua ketakutan. Singkat cerita, mereka sampai di supermarket. Lalu mereka semua masing-masing mengambil persediaan makanan yang dibutuhkan. Kemudian Mallory mendengar suara burung, lalu membawanya. Pilihan yang bagus untuk Mallory. Kenapa? Penasaran kan? Setelah itu mereka menemukan rekan kerjanya Charlie yang terjebak di gudang. Kemudian mereka mencoba membantu dan membuka pintu tersebut. Namun ketika hendak membuka pintu tersebut, burung-burung yang tadi Mallory bawa seperti histeris berterbangan. Sontak hal itu membuat mereka mengurungkan niatnya untuk membantu rekannya Charlie. Tetapi rekannya itu memaksa untuk bisa keluar dan menyuruh mereka untuk melihat sosok entitas itu. Kalau dilihat dari perilakunya, rekannya Charlie sudah terpengaruh. Kemudian Charlie terpaksa mengorbankan dirinya supaya mereka semua selamat. Jadi ternyata
burung-burung dapat merasakan kehadiran sosok entitas di sekelilingnya. Karena dalam banyak mitologi, budaya, dan agama, burung dikaitkan dengan psikopoms, apalah itu, roh yang membimbing orang ke kehidupan orang mati. Sesampainya di rumah, dan tidak lama dari itu, Felix dan Lucy mencuri mobilnya dan pergi dari rumah itu. Asem memangnya. Lanjut, scene beralih ke masa sekarang. Sudah 24 jam mereka mendayung menyusuri sungai. Ketika sedang mendayung perahu, di tengah sungai mereka menabrak mobil yang hanyut. Hal itu membuat Dennis terjatuh dari perahunya. Untungnya Dennis dapat diselamatkan, tapi tidak dengan tasnya yang berisi stok persediaan makanan dan selimut. Setelah itu Mallory menepi dan mencari stok persediaan dan selimut. Ketika sedang mengambil persediaan, Mallory mendengar sesuatu yang membuatnya parno. Ketika hendak kabur, Mallory diganggu oleh sosok entitas itu dan terjatuh. Lalu Mallory menembak. Lalu Mallory menembakkan pistol ke segala arah. Mendengar suara tembakan yang Mallory lontarkan, Anna beranjak dari perahu dan mencari Mallory. Something is wrong with Molly. Anna berniat ingin menyelamatkan Mallory. Molly? Melihat Anna menghilang, Mallory menarik tali yang Anna kaitkan dan mereka langsung pergi. Scene kembali flashback ke masa lalu. Olympia bertindak ceroboh karena membiarkan orang asing masuk yang bernama Gary. Melihat hal itu, Douglas sangat marah dan tidak setuju akan kehadiran orang asing tersebut. Gary menceritakan semua hal yang terjadi padanya. Dan Gary ini memberitahukan bahwa ada sekelompok orang-orang gila atau gangguan jiwa yang tidak terpengaruh seperti orang-orang normal pada umumnya. Orang-orang gila ini melihat sosok entitas itu, namun tidak terpengaruh, malah mereka ingin melihatnya dan mengajak orang-orang untuk melihat apa yang dia lihat. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi. Yang jadi pertanyaan, kenapa pria ini tidak terpengaruh oleh sosok entitas itu? Dan padahal iris matanya juga sudah berubah. Jadi, sosok entitas ini secara fisik kayaknya nggak cukup kuat buat melukai orang, atau bahkan menerobos pintu dan jendela. Jadi, sosok ini memilih dan bergantung pada beberapa orang fanatik, yaitu orang-orang yang sudah sakit jiwa atau gila, yang menjadi pengikut mereka untuk memaksa orang-orang melihat sosok entitas ini dan melukainya. Kembali ke topik cerita. Karena Douglas tidak percaya dan tidak ingin ada keberadaannya si Gary, Douglas mengambil senapannya dan menodongkannya ke Gary karena emosi Douglas sudah tidak terkontrol benar. Lalu tiba-tiba Shirley dari belakang memukul kepalanya Douglas sampai pingsan. Kemudian Douglas dikurung dan dikunci di garasi. Di tempat lain, Mallory dan Olympia ingin melahirkan. Sedangkan di sisi lain, Gary mengambil kumpulan sketsa gambar sosok entitas yang ia gambar. Nah, ini dia jawaban yang tadi penjelasannya si Charlie yang di awal itu. Lanjut, ia mencoba menyingkirkan burung-burung itu dengan memasukkannya ke freezer. So, ternyata Gary adalah sosok orang fanatik itu, dan sepertinya Gary secara otomatis mulai terpengaruh oleh sosok entitas yang mengendalikan dirinya. Kemudian Gary membuka pintu garasi supaya Douglas melihat entitas itu dan terpengaruh. Lalu Gary juga memukul kepala Tom dengan kencang hingga pingsan. Di sisi lain, persalinan Mallory dan Olympia telah selesai. Mallory melahirkan anak laki-laki dan Olympia melahirkan anak perempuan. So, kalian semua udah tahu ya bocil-bocil yang di awal film tadi. Lanjut, lalu Gary pergi ke atas ke tempat persalinan Mallory dan Olympia. Kemudian
Dia membuka jendela yang ada di sana. Tanpa disengaja, Olympia melihat ke arah jendela dan melihat sosok entitas itu. Kemudian ia bunuh diri dengan melompat dari jendela. Lalu Gary memaksa Shirley untuk membuka matanya dan melihat keluar jendela. Kemudian Shirley terpengaruh dan menusuk-nusuk lehernya. Setelah itu datang Douglas membawa senapan mencoba membunuh Gary. Namun usahanya gagal. Malah Douglas yang tewas dibunuh. Lalu Mallory mencoba melindungi bayi-bayi yang baru lahir tersebut. Akhirnya Tom melawan Gary dan berhasil membunuhnya. Yang berhasil dari situ hanya Tom, Mallory, dan anak-anaknya. Singkat cerita, Mallory, Tom, dan anak-anaknya hidup bersama, mencoba bertahan hidup dalam keadaan dan situasi seperti itu. Kemudian di suatu hari ketika anak-anaknya sudah beranjak tumbuh, Mallory mengajarkan anak-anaknya untuk peka terhadap suara karena mereka tidak boleh melihat di sekelilingnya. Di saat mereka tidur, tiba-tiba HP mereka berbunyi dan mereka mendapatkan pesan dari seorang yang selamat bernama Rick, bahwa Rick memiliki komunitas dan tempat yang sangat aman serta persediaan yang sangat cukup. Namun tempat itu tersembunyi di sebuah hutan yang cukup jauh dari tempat mereka. Untuk menuju tempat itu, mereka harus menyusuri sungai yang cukup jauh. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke tempat komunitas tersebut. Ketika hendak pergi, nasib sial menghampiri. Sekelompok fanatik ini datang dan mencoba membunuh mereka berempat. Tom berusaha mengalihkan perhatian, sedangkan Mallory dan anak-anak akan kabur lewat belakang. Naas, Mallory ketahuan. Lalu Tom memutuskan membuka penutup matanya untuk membunuh sekelompok fanatik itu. Ketika hendak membunuh orang terakhir, Tom melihat sosok entitas itu. Dengan sekuat tenaga, Tom berusaha melawan dan berhasil membunuh orang terakhir. Tapi naas, Tom juga harus bunuh diri karena sudah terpengaruh oleh sosok terentitas ini. Kemudian, scene kembali lagi seperti awal film, yang dimana di titik itulah perjalanan menyusuri sungai dimulai. Kemudian, scene berlanjut ke masa sekarang. Sudah 42 jam mereka menyusuri sungai. Lalu, mereka ternyata melewati arus yang sangat deras. Mallory berusaha mempertahankan kapalnya agar tidak jatuh. Namun saking deras arusnya, usahanya gagal dan akhirnya perahu mereka terbalik. Beruntung Mallory berhasil menyelamatkan Dennis dan Anna. Lalu mereka berjalan memasuki area hutan. Kemudian Mallory mendapatkan gangguan dengan bisikan-bisikan yang mengakibatkan dirinya tersandung akar pohon lalu terjatuh. Lalu Dennis dan Anna berpencar karena mendengar suara bisikan seperti suara Mallory yang padahal itu bukan suara Mallory. Sedangkan Mallory kebingungan mencari mereka dan Mallory terus berteriak supaya mereka tidak membuka penutup matanya. Don't take my children! Do not take my children! Kemudian Mallory berhasil menemukan Dennis dan tak lama Anna yang dengan sendirinya menghampiri Mallory. Sampai pada akhirnya mereka sampai di depan pintu, lalu akhirnya mereka masuk. Kemudian Rick menghampiri Mallory dan menyuruhnya mengikutinya. Kemudian ketika sudah sampai, mereka disuruh membuka penutup matanya dan yang mereka lihat saat itu adalah sebuah tempat yang sebenarnya adalah sekolah bagi tunanetra
dan juga perkumpulan komunitas para tunanetra. Dan ternyata Ricky ini adalah seorang tunanetra dan pemilik serta pengelola tempat itu. Tak disangka Mallory bertemu Dr. Lapham yang di awal film membantu kontrol kehamilan Mallory. Kemudian pada saat itulah baru Mallory memberikan nama kepada mereka berdua dengan nama Your name is Olivia. Your name is Tom. Kemudian Mallory dan anak-anaknya melepas burung yang ada di box tersebut. Burung yang selama ini menemani perjalanan mereka. Film pun berakhir. Alhamdulillah akhirnya selesai. Waktunya kita katakan personal rate. Susan Beer merangkum ide-ide film yang cukup baik. Ide ceritanya diadaptasi dari novel karya Josh Malerman yang berjudul sama, yaitu Bird Box. Walaupun alurnya maju mundur, tapi cukup jelas dan enak untuk diikuti serta tidak terburu-buru. Yang sangat disayangkan, film ini pada dasarnya minim banget penjelasannya. Bahkan sampai filmnya habis seperti sosok entitas atau makhluk yang tidak jelas asal-usulnya. Untuk sebuah film post-apokalipsi, seharusnya ada penjelasan tentang kejadian tersebut dan apa penyebabnya. Mungkin kalau di novelnya ada kali ya penjelasannya. Karena mungkin film ini gak mau menghabiskan durasi buat penjelasan yang logis dari semua peristiwa itu. Karena saya tidak baca novelnya, jadi ya gak tahu. Tapi katanya berbeda dengan novelnya. Malah novelnya cenderung lebih kelam. Sedangkan filmnya cuma ngikutin perjalanan dan perjuangan Mallory bertahan hidup aja. Dan katanya juga novelnya punya ending yang berbeda. Di novelnya endingnya lebih mengejutkan, lebih apa ya, gitulah. Dan kabar beredar di Netflix sedang menggarap sequelnya loh. Mantap nih. Jadi bakal ada nanti Bird Box 2. Semoga cepet-cepet tayang dah. Secara keseluruhan, Bird Box mampu menghadirkan sebuah film post-apokaliptik dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi pertarungan antara manusia dengan zombie atau alien. Nah, ngomong-ngomong, ada film nih yang hampir serupa, judulnya Blair Witch. Di film itu juga menyajikan sosok entitas yang misterius. Mungkin kalau rame kita bahas kali ya. Tapi sebenarnya sih udah lihat sedikit-sedikit filmnya sih, cuman agak ngeri sih karena ya apa ya, bikin deg-degan gitu kan. Udah nontonnya sendiri pula. Aduh, ini lebih apa ya, kalau film Blair Witch ini mungkin lebih menakutkan kali ya, karena sosoknya ini katanya dulunya tuh penyihir gitu. Agak serem deh pokoknya deh, bikin jantung berdebar-debar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pesan yang dapat kita ambil dari sosok Mallory adalah hal yang paling menyedihkan adalah ditinggalkan dan hidup sendiri. Asik. Oke, sampai situ aja video ini. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy, semoga kalian tidak bosan, semoga kalian terus mampir lagi. Semoga kalian terhibur lah. Ya, itu aja dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang, mohon maaf. Tapi dengan kekurangan itu bakal jadi pelajaran untuk saya juga ke depannya untuk video-video selanjutnya. Jadi terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nge-like, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih buat kalian semua. Oke lah, pokoknya caps.